Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi data mining. Untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang arsitektur dan model data mining. Jika kita lihat dari gambar ini di slide kedua ini, bahwa ada beberapa fase yang harus dilalui kalau kita melakukan teknik dengan data mining. Pertama adalah siapan dulu data yang terdiri dari data-data yang memang asalnya memang tidak berarti, lalu kita siapkan data itu supaya bisa langsung bisa siap diolah menggunakan target data. Target data ini kita buat sendiri sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan pola data yang nanti akan kita inginkan. Lalu diproses menggunakan alat bantu misalnya SPSS, Rapid Miner, WK dan sebagainya. Lalu ditransformasi dari otomatisasi dan keluarnya nanti akan berbentuk knowledge atau pengetahuan. Adapun fungsi-fungsi dari utama data mining, pertama ada regresi, di mana fungsi ini memetakan sebuah unsur data ke dalam variabel minimal nyata. Biasanya sih kalau regresi ini ada hubungan antara sebab akibat, sebab X terhadap Y, sebab X1 plus X2 terhadap Y. Contohnya di sini adalah prediksi kebutuhan customer terhadap sebuah produk sebagai fungsi dari pembiayaan ekspektasi, di mana untuk customer ini adalah variabel Y dan X-nya ini dihasilkan dari pembiayaan advertensi atau perikanan. Lalu ada namanya clustering. Clustering ini deskripsi atau biasanya saya sebut sebagai pemetaan yang mengidentifikasi sebuah himpunan terbatas pada kategori. Jadi pemetaan ini digunakan untuk memberikan informasi kepada khalayak pengguna bahwa memang terjadi pendistribusian atau pemetaan penyebaran, misalnya seperti penyakit COVID yang saat ini kita alami. Dimana dengan proses klasterisasi ini dihasilkan informasi bahwa terkategori misalnya ada 4 C1 misalnya yang kategori hitam, zona hitam, C2 kategori merah, C3 kategori kuning, dan C4 kategori hijau atau yang aman atau bebas. Lalu untuk pengelompokan data mining ini ada prediksi, klasifikasi, regresi, di mana untuk prediksi ini akan menjadikan sebuah model yang memprediksi nilainya mempunyai ciri-ciri tertentu. Tapi memang ada satu syarat untuk prediksi ini, bahwa data yang kita olah ini jangan sampai terputus ya. Artinya kita harus mempunyai riwayat sebelumnya gitu, supaya bisa menjadikan tolak ukur prediksi untuk prediksi selanjutnya. Ini biasanya prediksi ini disesuaikan dengan didasarkan pada waktu, hari misalnya, atau misalnya jam ya, dan sebagainya. Lalu untuk klasifikasi ini pengelompokan ya, mengelompokkan data-data yang sifatnya dikelompokkan, dia akan menghasilkan sebuah keputusan dikelompokkan, apakah misalnya kategori baik, cukup, kurang, dan sebagainya. Lanjutnya untuk regresi seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwa ada variabel yang pengaruh variabel yang lain gitu. Lalu untuk analisis asosiasi ini irisan dari beberapa data. Misalnya contohnya kalau kita beli pasta gigi, berapa peluang dibelinya pasta gigi kalau dikombinasikan dengan misalnya sabun mandi gitu. Berapa persennya akan terlihat dari asosiasi, dan biasanya digunakan untuk membantu produk-produk yang memang kesulitan untuk dijual, dan makanya disandingkan dengan barang-barang yang laku dijual, supaya barang-barang yang sulit dijual itu bisa terdongkrak atau terangkat atau terbantukan karena digabungkan dengan barang yang laku dijual. Clustering anomaly detection ya, anomaly detection ini menemukan gejala-gejala baru yang terdapat dari data-data yang ada. Misalnya dengan COVID-19 ini
muncullah varian A, B, C dan sebagainya. Dari memang dari gejala-gejala yang aslinya gitu. Di sini ada metode-metode data mining, ada 5 kajian, ada estimasi, prediksi, klasifikasi, klaster dan asosiasi. Pertanyaannya adalah bagaimana data ini bisa masuk ke kelompok estimasi, ke prediksi, klasifikasi, klaster atau asosiasi. Ini bisa dijawab dari pola data yang memang dihasilkan ya. Pola data yang dihasilkan dia akan mengarah kemana pola datanya. Yang selanjutnya adalah kalau pola data sudah ditentukan, kita tinggal tentukan kira-kira algoritma mana yang memang yang bisa digunakan. Bagaimana caranya untuk menarik algoritma ini? Itu dengan cara kita banyak literasi. Jadi dari jumlah-jumlah terkait algoritma tadi. Kita baca-baca penelitian-penelitian orang terkait tentang algoritma yang kita pelajari tadi. Apakah lebih baik dan sebagainya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini, kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.